Itu kejadian yang memukul banget ya. Ditambah udah kayak 5 bulan nggak bisa kerja, ditambah kena kayak beginian gitu. Terus kayak aduh, bener-bener itu kayak lu campur aduk banget, dan ini tuh perang psikis banget. Setelah aku bertemu dengan beberapa teman-teman aku gitu, jadi aku pulang dari ketemuan sama mereka, aku batuk-batuk Idul Adha kalau nggak salah. Jadi Idul Adha tuh aku udah tepar, udah nggak bisa bangun karena batuk terus menerus. Tapi diminum obat batuk hilang, kayak gitu. Jadinya sorenya aku kayak tiba-tiba nggak bisa nyium sesuatu gitu. Udah mulai agak panik sih di situ tuh. Akhirnya aku googling ya di internet. Oh, ternyata kehilangan daya penciuman itu dan daya perasa itu namanya anosmia disebutnya. Dan itu adalah salah satu gejala COVID yang lagi happening banget. Jadi pas divonis gue akhirnya positif, karena gue udah mempersiapkan mental sebelumnya, udah cari tahu gimananya. Jadi gue malah nanya sama dokternya, oke dok, sekarang saya mesti ngapain gitu. Jadi kayak udah gak ada waktu lagi buat yang kenapa gue kena COVID gitu, gak ada. Dan akhirnya gue mesti harus isolasi di rumah kurang lebih semingguan, sampai akhirnya gue diswab untuk yang kedua kalinya. Nah, kurang lebih 5 hari di RSUD, akhirnya aku dinyatakan boleh pulang sama dokter RSUD setempat. Pasien yang dirawat sampai hari ini update 06.00 pagi tadi 1662. Jadi yang dirawat di tower 6 dan tower 7. Jadi itu terdiri pasien yang bergejala dan tidak bergejala, campuran ya, yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Namun ada tower 5 yang sudah dibuka, yang kemarin dibuka, itu untuk pasien yang tanpa gejala atau asimptomatik. Itu sampai hari ini, sampai sore ini sudah tercatat 185 pasien yang sudah masuk di tower 5. Langkah-langkah yang step by step, baik itu teguran, kemudian juga kita lakukan penindakan mungkin dengan denda, dengan menggunakan peraturan gubernur, di mana kita kedepankan oleh teman-teman Satpol PP, ya, TNI, Polri, yang lain juga mengikuti. Bahkan kalau perlu dengan tindakan tegas pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tentang penyebaran ini wabah penyakit, kemudian juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bahkan kalau perlu dengan pidana KUHP di pasal 212, 216 maupun 218. Ya, bagaimana teknisnya nanti ini sedangkan kita rapat koordinasi hari ini, menemukan pelanggaran-pelanggaran yang di jalannya tidak menggunakan masker saja misalnya. Itu sudah kita lakukan dengan penindakan oleh teman-teman Satpol PP, sudah dilakukan penindakan dengan sistem teguran, baik itu kerja sosial maupun juga dengan denda yang ada. Ya, karena kan di dalam aturan di Pergub kan sudah dijelaskan di situ. Ya, berkerumun lebih dari 5 orang akan kita bubarkan. Ya, tidak mau juga diindahkan, ada pasal-pasal KUHP di situ. Ya. Di satu sisi mereka juga sudah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Ya, tentang jalan. Itu bisa kita lakukan penindakan seperti itu. Nah, preemptif kita himbau mereka. Saat ini dari Pergub yang disampaikan ya untuk terkait PSBB ini adalah untuk menekan laju dari meningkatnya angka penyebaran COVID-19 ini gitu. Jadi kalau misalnya PSBB ini tidak malah menghentikan atau mengerem laju COVID ini, ya sama aja bohong, percuma gitu. Artinya hanya istilah saja PSBB, tapi kalau misalnya pada pelaksanaannya tidak diperketat, ya sama saja. Akan berubah, PSBB kali ini akan sangat ketat ya, sangat ketat dalam tanda kutip. Mungkin akan ada dibentuk atau di Pergub atau Perda ya di beberapa daerah terutama di DKI ini terkait dengan denda atau hukuman-hukuman. Karena begini, PSBB sebelum-sebelumnya memang diperketat ya, diperketat, tapi ada beberapa aktivitas masyarakat yang belum diperketat.
Ya ini PSBB kali ini dari aktivitas perkantoran juga sangat diperketat. Bagaimana masyarakat bisa tegas, pemerintah juga tegas terhadap masyarakat agar benar-benar bisa menjalankan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.